keberagaman karakteristik individu yang dapat perbedaan. Oke, sebelum itu kita membacakan. Bacain dulu ya. Coba. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara kelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu kerjasama, ya enggak? Ya. Oke, anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Yuk baca bareng-bareng. Anggota pramuka dilatih untuk menghargai bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia yang melambangkan sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, contohnya nih. Ini yang ngapain ini ya? Anak-anak pada ngapain? Yang pertama, contoh pertama, gambar pertama. Sedang bermusyawarah untuk membersihkan tempat yang kotor. Oke. Contohnya bekerja sama. Setelah itu ada teks, yaitu judulnya Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Nih, yang dari gambar tadi ya. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah, maka mereka mencari untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Halo. Hai. Ini. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah agar tidak banjir. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Ya, contohnya nih kita bermusyawarah dari kelompok 2 dan kelompok 1 berpendapat. Ada yang berbeda. Jadi itu nanti perlu diselesaikan. Apakah ini benar pendapat ini? Apakah yang ini yang benar? Oke? Lalu semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Yang kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan mereka. Mereka bekerja sama membersihkan selokan. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, Bu Zaskia ada tugas nih. Coba dari diskusi tadi, dari musyawarah tadi, terdapat perbedaan antara pendapat satu dan pendapat yang lain. Nah, kira-kira yang perlu ditiru dan yang perlu dihindari itu yang seperti apa? Nah, di sini ada titik-titik nih, kelihatan nggak? Coba lihatin anak panah yang begini ya. Kursornya lihat ya. Yang pertama muncul sikap tenggang rasa, yang kedua berbeda pendapat, yang ketiga perang antar suku bangsa, yang keempat mengalami perasaan orang lain, yang kelima saling melengkapi satu sama lain, yang keenam memicu pertengkaran, yang ketujuh menghargai perbedaan, dan kedelapan memaksa kehendak, yang kesembilan memperkaya wawasan, dan yang ke-10 tidak mau bersatu.
Nah, perintahnya, tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel. Nih, coba kalian pilih dari 10 ini, pilih mana yang perlu ditiru dan mana yang perlu dihindari. Paham? Coba silakan ditulis, dicari yang mana. Bagaimana? Ya, ditulis, cepetan tulis. Ini ada kolom 5. Yuk. Kerjain. Kolomnya ada 5, yang perlu ditiru 5, yang perlu dihindari itu 5. Yuk, nanti maju satu-satu. Coba dipilih mana yang perlu ditiru. Jangan lama tulisnya, yuk. Langsung aja lah, nggak perlu kotak ya, nggak apa-apa, langsung aja. Coba muncul sikap tenggang rasa, kira-kira itu apa? Perlu ditiru nggak? Tenggang rasa itu seperti nggak enakan, selalu mengerti apa yang dipahami orang lain. Berbeda pendapat itu perlu ditiru apa enggak? Ayo cepat. Terus sama nomor 1. Kalau ditiru itu aja. Langsung ada yang perlu ditiru, yang perlu dihindari gitu. Nanti bawahnya apa langsung dikotakin. Gak usah dikotakin. Yuk. Gak kelihatan ya. Ya sudah, ya kira-kira yang nomor 1 ini kira-kira perlu ditiru apa enggak? Coba dibaca dulu, nomor 1-nya apa? Tenggang rasa, kira-kira ini perlu ditiru apa enggak? Perlu ditiru. Yang nomor 2, berbeda pendapat, ini perlu ditiru atau tidak? Tidak. Dan yang nomor 3, perang antar suku bangsa, kira-kira perlu ditiru atau tidak? Perang antar suku bangsa perlu ditiru? Tidak, ini tidak bisa ditiru ya, perlunya dihindari. Yang keempat, memahami perasaan orang lain, perlu ditiru atau perlu dihindari? Perlu ditiru. Suaranya keluarin yuk. Yang kelima, saling melengkapi satu sama lain, perlu ditiru atau enggak? Perlu ditiru atau dihindari? Perlu ditiru. Yang pemicu pertengkaran, kira-kira perlu ditiru atau dihindari? Tidak. Menghargai perbedaan, kira-kira perlu ditiru atau perlu dihindari? Menghargai perbedaan perlu ditiru. Yang memaksakan kehendak, kira-kira perlu ditiru atau perlu dihindari? Dihindari. Yang memperkaya wawasan, perlu ditiru. Yang ke-10, tidak mau bersatu, itu perlu dihindari. Oke, jadi kita di sini belajar tentang perbedaan antara pendapat yang positif dan yang negatif. Oke, perbedaan negatif dan positif. Nah, dari sini anak-anak sudah paham untuk membedakannya. Suaranya mana? Sudah paham belum?
perbedaannya. Jadi besok lagi jika ada yang nggak perlu, nggak boleh, yang perlu yang nggak ditiru atau yang dihindari, itu tidak boleh dilakukan. Kalau memang itu baik dan perlu ditiru, anak-anak boleh meniru. Nah, perlu dilakukan. Paham? Jadi pelajaran kita hari ini bagaimana? Happy? Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Nah, yuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Pasha. Sabra doa mulai, doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa belajar dan tetap semangat. Yang sering-sering nggak berangkat, tetap berangkat terus ya, karena kita mau pulang